Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa sairi ummatihi min muhibbihi min yaumina hadha ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua Allah kumpulkan di majlis di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, kemudian kita ta'lim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih angetan Idul Fitri belum lama, saya pribadi memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bikhair. Njaluk pangapuran ya Pak. Nyuwun pangapunten. Jadi minal aidin wal faizin itu maknanya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, membuang kalimat ja'alanallahu wa iyyakum. Jadi semoga Allah menjadikan kita minal aidin, termasuk dari orang-orang yang kembali kepada Allah atau kembali fitrah, kemudian wal faizin, dan menjadi orang-orang yang Allah kehendaki mendapat keberuntungan. Jadi aidin itu kembali ke fitrah setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, tarawih, tahajud. Kita berharap kita kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Kemudian faizin, mendapatkan kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat. Faiz itu sang juara, fauz itu sang juara. Juara yang hakiki adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Faqad faz. Faz itu fauz, ya, kemenangan. Faizin, orang-orang yang diselamatkan Allah dari neraka, faman zuhziha 'anil nar, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah hakikat orang-orang yang faiz. Faqad faz, orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi orang yang selamat dari neraka masuk surga itu hakikatnya adalah sang juara, orang yang beruntung, orang yang menang. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ketaatan kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang fitrah, orang-orang yang suci seperti bayi yang baru lahir, dan kelak di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak terkecuali siapapun yang hadir di sini, ya. Kita semua Allah ampuni, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Kali ini kita akan, jadi bukan minal ain wal faizin itu bukan mohon maaf lahir dan batin artinya, bukan ya. Selama ini kita kan minal ain wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin gitu. Bukan itu. Jadi maknanya tadi minal ain wal faizin, semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang kembali fitrah dan mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Itu maknanya. Siapa ya? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji pada pagi ini seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Siapa Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'dun Sa'idun, maknanya adalah orang yang bahagia. As-su'ada, orang-orang yang bahagia. Sa'idun, orang yang bahagia. Radhiyallahu an. Jadi kalau ada orang namanya di Jawa itu sangid, sangid, itu namanya Sa'id. Bahasa Arab itu Sa'id, pakai ain, ya. Orang yang bahagia namanya Sa'id. Di kampung saya ada namanya Sa'idun. Panggilannya Idung, Idung. Nah, namanya Idung. Ini desa saya itu Pak, Sa'idun, teman pesantren lagi. Ada lagi namanya
Sangid, memang sangid. Panggilannya sangid, namanya Sa'id. Maknanya adalah orang-orang yang berbahagia. Sa'ad, Sa'id sama bentuk masdar, verb, noun. Bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Adal fata dhu sab'ata asyar rabi'an. Jadi kalau orang jawab bunyi ain itu kan kadang-kadang susah. Ada yang susah, ada yang susah. Ngain kan. Robil ngalamin ya ada. Murid saya waktu dulu ada bapak-bapak memang susah, mulutnya susah. Jadi lama padahal sudah setahun loh Pak. Ininya memang susah banget. Ngaji belajar Iqra, kemudian belajar itu. Ngalamin. Orang Jogja, ada orang Jogja tuh. Ya Allah, memang sudah Allah begitu susah jadi Pak. Semoga Allah terima saja karena sudah maksimal ya, sudah berusaha. Memang Allah segitu memberinya ya sudah tidak apa-apa. Allah ampuni, Allah kasih nilai 100 lah. Sudah berusaha semaksimal mungkin, memang itu yang Allah kehendaki, belum bisa. Namanya orang belajar. Tapi rajin, belajarnya rajin. Gak bisa-bisa juga rajin. Adal fata dhus sab'a syarrabi'an ila baitihi mut'aban ba'da yaumi amalin syaqin qadahu fi baryin nibali wassiham wa islahiha. Ada seorang bengkel, seorang pemuda berusia 17 tahun, dia pegawaiannya itu bikin mengasah panah, bikin blandring. Atau blandring ya Pak? Apa sih? Oh ya, begitulah, zaman untuk perang gitu. Ada kemudian panah, mengasah, memperbaiki. Ini pekerjaannya seperti itu. Ya, mengerjakan tombak, mengerjakan alat-alat perang. Ya, kalau di sini mah ya kayak bengkel-bengkel begitu, besi. Pemuda ini berusia 17 tahun. Dia kembali dari tempat kerjanya, pulang ke rumah. Capek, kemudian watamaddada ala firasyih. Pemuda ini kemudian berbaring di kasur. Thumma ma labitha an ghatta fi naumin amiq. Kemudian tidak lama matanya terpejam dan terlelap dalam tidurnya. Amiq itu tidur yang ngorok, yang nyenyak. Amiq. Jadi kalau bahrin amiq, ilmunya seperti lautan yang dalam. Amiq itu dalam mananya. Jadi tidurnya terlalu terlalu nyenyak. Itu yang giginya ada. Kalau giginya nggak ada, kosong. Kalau yang badan mah bunyi. Asna'a naumihi, di tengah-tengah tidur, ra'a huluman ghariban. Dia bermimpi satu mimpi yang aneh, dianggap baru, aneh sekali. Faqad wajadal fata nafsahu ghariqan fi dhulamin damisin. Dalam mimpinya itu, dia berada di sebuah kegelapan yang pekat. Ya Allah, dia berada di dalam sebuah tempat yang sangat gelap gulita. Pede sekali, peteng dedet. Saking gelapnya. Ya udah peteng dedet sekali Pak. Sampai dalam rumah nggak ada lampu. Di luar mati, nggak ada corotan apa-apa. Peteng. Apa peteng? Saking gelapnya, ireng geteng pokoknya lah. Wala yazalu yatahawa fi a'maqi dzalika dzulam. Dan itu lama terjadi. Wa bainama huwa ala hadhil hal, dalam kondisi seperti itu, wa idzan biqamarin yushi'u nuran wa diya'an. Dia melihat ada rembulan mengeluarkan cahaya yusyai'u, yang memancarkan cahaya nuran wadiyaan, terang. Falamma tabi'ahu, dia ikuti cahaya rembulan itu yang ke bawah, nyorot ke bawah Pak, nyentor ke bawah. Ngerti nyentor? Bukan belaratan anunya, bukan jadi
dia bermimpi si rembulan ini bukan nyorotnya itu bukan belarat, bukan begini, bukan luas, tapi pada satu titik nyorot, nyentor. Nah gitu. Ngerti gak maksudnya? Ih, sama temen sih. Kayak baterai tuh corot, not, nah sini ya. Jadi enggak megar gitu, enggak megar. Nah ini bulan tuh aduh bahasanya apa ya? Enggak terpencar, enggak terpendar. Cahayanya menuju pada satu titik. Jadi dia melihat, cahaya dari rembulan. Dia kejar itu cahaya, kemana arah ke bawahnya? Ke siapa? Ke apa? Ke barang apa? Ke bentuk apa? Kok dia menuju ke satu tempat? Kayak baterai itu. Akhirnya dia kejar itu. Wajada bid'atan minan nas faqad sabaquhu ila dzalikal qamar. Memang pemuda ini ingin mencari tempat yang terang. Ternyata setelah dia lari menuju ke mana arah sinar itu, cahaya itu, dan dia temukan di situ ada sekelompok orang sedang duduk. Jadi cahaya itu persis ke orang tersebut. Kelompok orang. Ternyata wajada bid'atan minan nas qad sabaquhu ila dzalikal qamar faqad ra'a kullan min Zaid bin Harithah wa Ali ibni Abi Thalib wa Abi Bakrin As-Siddiq. Ternyata cahaya rembulan itu menuju kelompok orang, 3 orang, yaitu Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum wa ardhahum. Loh, rupanya 3 orang ini mencorong. Nanti mencorong ya. Bersinar dari cahaya rembulan tersebut. Ini dalam mimpi ini. Oh, kesini rupanya. Bertiga, yaitu Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala lahum. Pemuda ini bertanya, "Bungzu mata antum hahuna?" Tos lami di dia sampean semuanya. Udah lama di sini bertiga ini. Faqalu as-sa'ah, ya sekitar 1 hour. 1 jam kami di sini. Walamma tala'an nahar. Dhahabal fata ila amalihi. Fi dzalikal yaum. Jadi kemudian setelah bertanya, jenggelek. Ngerti? Jenggelek, bangun. Waduh, ngimpi. Ngimpinya jelas sekali. Dia bermimpi melihat cahaya itu menuju kepada 3 orang. Sementara dia sendiri dalam kegelapan. Sementara 3 orang itu sudah terkena sinar dan bercahaya karena ada rembulan. Pagi hari setelah dia bangun, dia berangkat lagi menuju bengkel auto protection. Pergi dia. Bikin panah. Walamma tala'an nahar dhahabal fata ila amali fi dzalikal yaum wa kana yauman la yumathiluhu yaumun akharu fi hayatihi wa bainama kana ya'malu bitukkanihi. Hari itu tidak seperti hari-hari yang sebelumnya. Dia merasakan ada perbedaan, dia merasakan ada sesuatu yang aneh karena mimpi yang semalam tadi. Ada perasaan yang tidak seperti sebelumnya. La yumathiluhu yaumun akharu fi hayati. Ayah naonnya, beda saja, beda, tidak seperti hari-hari kemarin. Wa bainama kana ya'malu bidukkani. Ketika dia sedang bekerja di tokonya, di bengkelnya. Dukkan itu toko. Kalau dukhan itu asap. Di bahasa Arab itu. Dukkan, dukkan, toko. Dukhan pakai kho itu namanya asap. Kalau rokok tadkhin, sesuatu yang mengeluarkan asap. Dah, dukhan itu asap. Ada surat ad-dukhan, ada di Quran ya. Itu surat asap namanya. Nah, kemudian ketika dia sedang bekerja di bengkelnya, zarahu Abu Bakrin. Datang Abu Bakar, Pak. Yang sebelumnya tidak pernah menyangka. Baru mimpi semalam. Datang orang yang semalam dia lihat di dalam mimpi itu. Abu Bakar datang ke bengkelnya. Zarahu Abu Bakrin. Hah? Abu Bakar? Ih, semalam barusan saya mimpi. Dia datang ke tokonya. Thumma da'ahu ilal iman bidini Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Abu Bakar Siddiq ini setelah ngobrol ngalor ngidul,
kemudian mengajak untuk beriman. Beriman, percaya dengan agama baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Gimana Mang? Tokonya rame, baru buka. Ya, terus ngobrol baru dibuka, ngobrol tentang masalah keimanan. Dinit tauhid alladhi yambidhu ibadatal asnami wal awthan wa yad'u ila ibadatilahil wahidil ahadus samad. Terus Abu Bakar Siddiq menceritakan tentang agamanya Nabi Muhammad ini, bahwa agama ini agama tauhid yang mengajak orang hanya beribadah kepada Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang ahad, dan meninggalkan penyembahan kepada asnam, kepada batu, kepada pohonan. Jadi orang-orang Mekah itu dulunya nyembahnya batu, kayu, undung-undung. Apa undung-undung? Undung-undung. Undung-undung itu kayak aneh, batu-batu besar yang numpuk gitu. Kalau di kampung namanya tanah yang menggunduk itu undung-undung. Yang keramat, namanya keramat. Nah, disembah-sembah itu. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu sembahan mereka. Akhirnya Abu Bakar mengajak pemuda ini untuk berhijrah dari penyembahan kepada selain Allah untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Sa'alal fata Abu Bakrin. Nah, dia ngomong dulu sama Abu Bakar, kok aneh ya? Tadi malam itu aku bermimpi ketemu sama ente. Di mana? Ngimpi. Oh, ngimpi. Di mana? Di satu tempat di mana aku nggak tahu tempat itu, tapi sampean ada 3 orang waktu itu. Kelihatannya ada sampean, terus siapa lagi 2 itu lupa. Tapi saya ngimpi ketemu. Ada cahaya rembulan, begini-begini cerita. Oh ya, iya. Akhirnya ditanya selanjutnya oleh pemuda ini. Kam adadul ladzina taba'u hadzal nabi? Yang beriman kepada agama Muhammad itu sudah berapa orang? Ditanya oleh orang tadi. Kata Abu Bakar, baru 3. Huh? Only 3? Yes. Hanya 3 orang. Tilu iya. Yang lainnya masih menyembah-nyembah yang lain kan? Hanya 3 orang, baru 3 orang yang beriman. 3 orang. Awadal fata su'al marratan ukhra. Wa man hum haula'i tsalatsah? 3. Iya, baru 3. Baru 3, Pak. Ditanya lagi, siapa 3 itu? Awadal fata. Pemuda tadi mengulang as-su'ala, pertanyaannya, marratan ukhra, untuk yang kedua kali. Wa manhum, siapa mereka? Haula'i tsalatsatu, 3 orang ini. Fa ajaba Abu Bakrin, ana wa Zaid bin Harithah wa Ali bin Abi Thalib. Ternyata persis seperti di dalam mimpinya. 3 orang, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah. Hina idzin istayqadha wijdanul fata. Hatinya kemudian berubah, berbunga-bunga. Wa adat bihi dzakira ila dzalikal hulum ar-rahib alladzi kana qad ra'ahu athna'a naumih. Kalau memang itu Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib yang dikatakan oleh Abu Bakar, berarti benar. Itu semuanya adalah 3 orang yang dilihatnya semalam. Dia ingat mimpinya. Wa tadzakkara dzalikan nur al-mubhirul ladzi adha Allahu bihi dzulumat. Wa tadzakkara nafsahu wa huwa ghariqun fi dzulumat. Sementara waktu itu dia berada dalam kegelapan yang pekat. Sementara aku melihat 3 orang ini bercahaya karena ada cahaya rembulan yang menyorot ke mereka. Tsumma ra'an nafara ats-tsalaats alladzina sabaquhu lil iltihaqi bidzalikan nur. Iltafatal fata ila Abi Bakrin maqal. Pemuda ini langsung berbicara kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an wa qal khudni ila Muhammadin. Ayo antar aku ke Muhammad. Adrokar rajulani Muhammadan. Kemudian 2 orang ini, Abu Bakar Siddiq dan pemuda berusia 17 tahun ini, datang kepada Nabi. Wa yusalli, kajian Nabi sedang sholat. Fangtadharahu, mereka berdua menunggunya. Hatta yafrugha min sholatih, sampai Nabi selesai sholat. Wa fi athna'i sholatihi sami'al fata Rasulullah. Di dalam
tengah-tengah sholatnya. Sami'al fata, pemuda tadi mendenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatslu, membaca ayatin minal Qur'anil Karim, membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Wa sur'ana ma nafidat hadhil ayatu ila qalbi. Ayat-ayat ini langsung masuk ke dalam sanubarinya. Dia sering mendengar pantun-pantun Arab. Dia sering mendengar syair-syair Arab. Karena memang orang-orang Arab itu ahli syair. Mereka senang berpantun, mereka senang membuat syair-syair. Marah dibuat syair, mau perang membuat syair, jatuh cinta ngarang syair. Orang-orang Arab itu sastranya tinggi sekali waktu itu. Apalagi di suku namanya suku Hudzail. Itu Arab yang belum, bahasa Arab yang belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa Arab yang sudah amburadul. Di Mekah amburadul, di mana sudah amburadul karena banyak pelancong, banyak pendatang. Sementara ada suku Hudzail di pedalaman itu yang masih menjaga keaslian bahasa Arab dengan sastra yang tinggi, dan disitulah pernah Imam Syafi'i 2 tahun belajar khusus tentang sastra Arab di suku Hudzail. Sampai kemudian pada masa Imam Syafi'i suku itu masih masih eksis, tidak berubah yang tinggi nilai tata bahasa Arabnya. Pemuda tadi sering mendengar pantun, syair, tetapi tidak seperti bahasa Arab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca. Memang itu Al-Quran, sehingga dia masuk ke dalam hati. Masya Allah, indah sekali bahasa Arab ini, nikmat sekali, menggetarkan jiwanya. Wasur'ana man nafidat hadil ayat dal qalbi, fa khalatat ruhahu, wa athlajat sadrahu, wa mala'at a'maqahu bihalawatil iman. Ayat yang dibaca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menggetarkan jiwanya, ruhnya seakan-akan naik. Wa mal'amaku bihalawatil iman, dia merasakan nikmatnya, perasaan kepercayaan iman itu sudah masuk ke dalam dirinya. Wa athlajat sadrahu, dadanya bergetar. Mukjizat Al-Quran Allah tunjukkan kepada pemuda ini yang dilantunkan oleh Rasulullah, yang menggetarkan hatinya, menyesakkan dadanya. Ide Quran tuh hakikatnya seperti itu, Pak. Bisa membuat lemah, apapun bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Itu kalau Allah kehendaki. Hakikatnya siapapun bisa, cuman itulah bagaimana Allah menghendakinya. Banyak orang dulu baca Quran, kemudian terpesona, akhirnya pada masuk Islam itu banyak sekali, hanya karena dibaca saja. Ya mungkin karena Allah menghendaki hidayah di situ. Tapi Al-Quran sendiri memang mukjizat atau mukjizah yang melemahkan atau untuk menjadi alat mengalahkan, melemahkan musuh. Ma hiya illa lahadzat marrat ala liqa'il fata bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu ya'idhu. Dia bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi memberikan mau'izah, wad'uhu lil iman bi da'watih, kemudian mengajak pemuda tadi untuk beriman, wal indimam ila ashabihi, dan bergabung dengan sahabatnya yang baru 3 orang ini. Wa amana wa sur'ana mustajabal fata li da'watin nabi wa amana bih. Pemuda ini tidak banyak fikir. Siap ya Nabi Allah, saya siap beriman. Wa syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal baru semalam bermimpi, pagi ngobrol, berangkat, baru kemudian masuk Islam. Hanya dalam beberapa saat saja Allah memberi hidayah. Ada orang yang lama beriman, kadang kalau pada saat-saat akhir dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Ada cerita begitu kan banyak tuh. Ayah Barseso, ya, itu juga matinya dalam keadaan kufur. Ada orang selamanya ahli maksiat, tiba-tiba bertobat sebelum meninggalnya. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, makanya orang jangan sombong dengan amal kebaikannya. Orang jangan sombong dengan amal solehnya. Jangan sombong dengan kebangga dengan apa yang ia lakukan dari berbagai amal soleh itu. Karena tidak pernah tahu pada endingnya seperti apa. Maka senantiasalah kita ikhlas melakukan segala amal itu dan berdoa kepada Allah agar kita terus dijaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Ada pekerja, khodim, pembantu Nabi yang selamanya jadi khodim Nabi, membantu Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Cuman pada akhirnya sebelum dia meninggal dia beriman kepada Allah. Ada begitu ya, pemuda itu masih belum menikah.
Tapi pada akhirnya beriman ketika dia sakit dan Nabi mengunjunginya. Karena memang pekerja Nabi, selama bekerja di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak pernah beriman dan tidak mau masuk Islam. Tapi ketika sakit, Nabi datang mengunjunginya, kemudian mengajaknya beriman kepada Allah, dan dia beriman. Kemudian dia keluar, Rasulullah keluar kamar, alhamdulillahilladzi anqadhahu 'alan nar. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkan ia dari neraka. Tadi sebelum meninggalnya dia sudah bersyahadat, belum sholat tapi sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu ada. Tukang sihirnya Fir'aun selamanya tukang sihir, tidak beriman. Pada akhirnya kemudian dibunuh, disalib oleh Fir'aun sebagian dari mereka karena beriman kepada Allah. Jadi ada orang yang selamanya maksiat tapi pada akhirnya beriman kepada Allah. Ada orang yang selamanya taat pada akhirnya bermaksiat kepada Allah. Jadi ini hikmahnya, rahasianya, kita harus berhati-hati dan beramal, selalu ikhlas karena Allah, dan kita berdoa agar Allah selalu menjaga kita sampai akhirat kita membawa iman dan Islam kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan amal, Pak. Amalnya orang yang rajin beramalnya pamer, ria itu amalnya. Hati-hati. Orang bisa sombong karena ilmu, orang bisa sombong karena jabatan, orang bisa sombong karena rupa dan lain sebagainya. Hati-hati, harus belajar ikhlas dalam beramal soleh. Oh, saya mah rajin sholat, saya mah rajin subuh, saya mah rajin baca Quran. Hati-hati, seperti yang lain merendahkan orang-orang awam yang lain. Hati-hati, ya, harus ikhlas. Kita niatkan untuk ta'abbud kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzalika farihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aslamih. Kanjeng Nabi berbahagia. Ada apa di kampung saya di Bogor ini, ya, ada orang Hindu udah punya cucu, Pak. Alhamdulillah, setahun lebih lah masuk Islam, punya cucu masuk Islam. Ponakannya sudah lebih dulu. Zak, antarin saya ke dokter yuk, mau sunat. Hah? Mau sunat? Udah kakek-kakek mau sunat, mau sunat, mang, paman itu, beneran, bener, langsung aja nih ponakannya, wah mau masuk Islam ini, kan begitu, orang Hindu, Pak, orang Hindu itu, mau sunat, mau ngapain? Ya sunat, mau masuk Islam ya, iya, yang bener, iya, namanya juga, ya nama-nama sana, nama body, Pak, akhirnya sudah sunat. Udah sunat, udah kumisan padahal, udah tua. Dan di sunat akhirnya bersyahadat, sampai sekarang Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Ahli jamaah di masjidnya rajin 5 waktunya. Tapi karena sudah tua, Pak, jadi pakai ini, pakai kursi. Jalan mah bisa, cuman geyang jalannya. Sampai di masjid duduk, ya sholatnya berdiri, pas kalau sujud duduk gitu. Allah, alhamdulillah Gusti. Tapi anak cucunya yang lain yang masih di Bali, kan sekarang diam di sini, ya masih Hindu semua gitu. Kalau ke Bali 2 bulan, anak-anaknya sudah nggak mau ngasih babi gitu, karena sudah tahu bapaknya sudah Islam. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah, udah sampai mati Pak dijaga Islamnya, imannya. Udah rajin banget. Pernah nanya ke saya, Pak Ustadz, saya tuh dengar katanya di speaker ada ngaji, kalau Fatihahnya nggak bisa, sholatnya nggak sah, atau gitu kan. Wajib orang yang sholat itu membaca Fatihah. Fatihahnya harus benar. Kalau nggak benar Fatihahnya, nggak diterima sholatnya. Saya, aduh, katanya itu lagi speaker itu, Pak. Terus gimana Ustadz, saya kan nggak bisa. Ya belum bisa lah. Orang ngaji buru-buru baca Fatihah. Yang panjang, yang pendek aja. Kulhu misalkan inna atayna, muter-muter betul, inna a'tainakal kautsar fasholli lillahi, inna a'tainakal kautsar fasholli lillahi, inna lillahi wa raji'un, nggak bisa. Ini Fatihah 7 ayat. Saya nggak bisa, lu gimana? Saya dengar speaker nggak diterima sholatnya. Terus saya gimana tuh, kan nggak bisa. Selama ini sholatnya gimana? Ya diem baik katanya. Jadi dia itu sayangnya satu. Nah, waktu saya belum ada di Bogor itu, belum ada. Jadi itu masih malu untuk belajar, Pak. Ini yang disayangkan, masih malu untuk belajar. Jadi kalau sholatnya Allah Akbar, ya diem baik. Kalau orang ruku ya ruku. Orang sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allah bacanya enggak boro-boro baca at-tahiyat, enggak mau belajar sayangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sajalah. Karena memang masih malu. Semoga Allah terima sholat yang seperti itu.
Karena kiai mah Pak, di situ tuh yang mungkin udah sholat aja dulu. Yang penting sholat, udah Islam kan, wajib sholat, sholat. Nanti sambil jalan belajarnya, tapi dia belum belajar itu. Jadi apa yang di depan aja dah pokoknya. Sholat seperti ini kan Masya Allah. Jadi rajin tapi tidak diilmui Pak. Nah, sekarang ikut ngaji ke saya kalau Jumat malam. Datang ke rumah itu sama orang yang lain. Ya insya Allah Pak, diterima bela diterima. Terus ada ponakannya itu juga sama Pak, mu'alaf juga. Badannya Pak tato kabeh. Dulunya kayak begini. Siang malam pagi begini. Mabok, ngepil macam-macam. Mu'alaf tadi Pak, masuk Islam lagi. Tato mana-mana tatonya. Itu gimana sholat saya? Kan gitu biasa nanya. Tangannya Ustaz, lihat tuh, wah dadanya apanya, Masya Allah, rambutnya panjang, gue parang, dulu Pak mabok. Masuk Islam, dekat rumah saya. Waktu saya masih di Qatar pulang, masih begitu. Sama teman-temannya, mabok, aduh punya tetangga mabok, baik ini. Mabok lagi, mabok lagi, mabok. Terus, bukan sendiri Pak, rumahnya depan pakai ember itu, pakai ini, udah. Dicampur-campur, ada 6 orang, tiap hari begitu. Dia jalan sempoyongan, gitu Pak. Hobi anak muda sekarang, mabok baik. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh dari mabok. Setelah Muslim nih Pak, jauh. Allah menegur dia, ketika dia masuk rumah sakit yang nangani dokternya, itu baik. Dulu itu, sekarang itu, masalahnya itu juga. Dokternya, kamu lagi, katanya. Kata dianya, hah? Dokter lagi, ini lagi, katanya. Sakit lagi tuh. Masalah ini, karena udah, masya dari, pegawai udah seneng ya begitu. Kata dokternya, udah gini aja, bosen punya pasien ini nih. Dah saya begini aja dokternya. Yang lu lagi. Kata dia, lu juga. Tapi udah, sekarang. Kata dokter udah gini aja. Aku ngomong serius kan dokternya. Kamu masih mau hidup apa pengen mati? Waktu itu katanya. Cerita ke saya itu Pak. Dokter ngomong gitu Ustaz. Kamu tuh sudah bosan hidup, atau gimana? Atau masih pengen hidup? Pikiran dia ingat istrinya. Tapi dia nggak punya anak. Aduh istri gimana nantinya? Masih muda. Dia masih muda sebenarnya. Cuman kelihatan karena umurnya, karena banyak begitu. Akhirnya pengen hidup dokter, pengen hidup. Beneran nggak? Dulu juga kayak gitu, tetap aja gini lagi, minum lagi, mabok lagi. Siap dokter, saya mau berhenti total. Benar, bisa. Kata dokternya, iya bisa. Setelah itu dikasih obat, kalau enggak kamu mati aja deh, kata dokter gitu. Kalau enggak mau, saya mau berhenti dokter, iya saya mau hidup. Akhirnya setelah itu dia pulang punya komitmen dan konsisten, tidak akan mabok lagi total. Alhamdulillah, enggak mabok. Tapi udah Islam sebelumnya. Jadi Islam dulu mabok, maboknya masih jalan gitu. Nggak apa-apa. Udah Islam dulu masih mabok ya, karena belum ada hidayah. Tapi setelah itu total sampai sekarang Pak. Itu kan ngopi bareng sama saya. Jadi kalau dulu mah gepengan, ya, whisky, Manson, brandy, sekarang mah enggak. Isinya kopi liong. Kita punya kopi liong. Jadi kalau di grup, Ustadz ngopi, siap. Ada punya grup kopi pare, pagi dan sore ngopinya. Sekarang udah malam kan. Alhamdulillah Pak, di teman-teman saya itu di Bogor punya punya grup WA, ya orang-orang begitu. Yang mereka kalau ke masjid malu, kalau bertanya di masjid malu, orang pada mencibir. Tahu semua orang-orang banyak orangnya teman-temannya. Alhamdulillah saya kumpul di situ akhirnya, makanya pengajar kayak eksklusif gitu. Jadi orang itu aja, karena mereka tuh malu sama jamaah yang lain. Jamaah yang tuh kayak gitu Pak. Mereka ke masjid juga, ke masjid. Karena orang brengsek semua itu, bekas mantan orang brengsek. Makanya kalau ke masjid dia di pojok aja malu, di belakang. Nah sekarang ketemu saya baru setahun kan di Indonesia, akhirnya ngobrol, akhirnya dengan saya lah. Ada yang ngaji Pak, Ustadz Fuadi katanya buka pengajian di rumah juga ya, malam Sabtu, ayo pada ngaji. Gemeter Pak mereka ini, ngomong sama saya. Pak Ustadz, saya di masjid, ada yang ngobrol, Ustadz, katanya malam Sabtu buka kajian. Aduh gimana ini Ustadz, saya kan ini, saya mau nggak boleh ngaji kayak gitu Pak nantinya. Malu sama orang-orang ini. Aduh saya gimana ya? Ya udah, terserah Bella. Akhirnya mereka berunding rapat sendiri. Saya nggak tahu. Akhirnya nggak dibolehkan kalau yang di luar kelompok dia gitu. Nah kalau mereka masuk ini bubar kan Pak? Nggak mau, susah.
masih malu dengan orang-orang. Alhamdulillah masih eksis Pak, ada 7 orang lah, 8 orang. Alhamdulillah ibu-ibunya diajak. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Ada yang belajar Iqra, za, masih ada yang jauh banget. Ya Allah, mesti dah tua itu. Syak. Nah, nah. Nun ada sun bawa bulak balik salah baik. Ini ini nak, iya nah. Oh ini nah. Ini bukan ba. Oh, masuk udah tua. Ya, tapi saya 4 orang, Mbak, yang belajar Iqra. Tua kabeh. Enggak apa-apa. Nanggo amal saya di akhirat. Ya, capek lah, Pak. Satu-satu kan Iqra. Nggak bareng-bareng kan? Tapi beginilah belajar. Dan harus sabar, harus ikhlas karena Allah. Hitung-hitung amal nggak akhirat kita. Ngadapi orang begitu masih mending ngadapin orang-orang yang ngaji umum biasa. Ini 4 orang juga kan waktunya lama. 1 orang berapa coba dalam waktunya? Oh, satu-satu kan Iqra mah. Matamu, kakimu, dengkulmu, ya gitu terus memang. Tapi cepatnya nggak apa-apa lah. Masya Allah, saya itu kalau Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlan min ahli ilmi wal Qur'an. Saya pengen dijadikan mereka ya Allah, pada ahli ilmu, pada ngerti kayak gitu, Pak. Guru mah setiap sholat malamnya juga kalau doa pasti bawa murid-muridnya, murid-murid dibawa untuk didoakan. Itu guru, nggak tahu murid mah doain enggak sama gurunya. Kalau guru kayak gitu, tanggung jawab kepada Allah. Pengen murid-murid bisa kabeh, alim kabeh, berilmu kabeh, kayak gitu. Cepat futuh. Begitulah seorang guru. Guru saya kayak gitu. Nah, lanjut. Alhamdulillah. Kajian Nabi bahagia dengan Islamnya pemuda ini. Laima kana ya'lamu min alamatin najabah wa tabashir rujulati fihi. Nabi melihat pemuda ini ada sifat-sifat keberanian. Wa tabashir rujulati fihi. Hanya jagoan, berani orangnya. Tenaganya kuat. Wah, ini punya mental kuat, pemberani. Senang aja Nabi dengan orang ini. Fa asbaha bidzalika rabi'a rajulin. Pemuda ini menjadi 4 orang yang keempat, rabi'a rajulin, yang dhammu ila ashabi Muhammadin, jadi orang yang keempat dari pihak laki-laki yang masuk Islam. Fakanal fata yaftakhiru bidzalika ama ashabi wa yaqul laqad makathu sab'ata ayyam ini la turul Islam. Aku menjadi orang yang ketiga, bangga banget menjadi orang yang keempat di dalam Islam. Setelah 3 orang, Abu Bakar, Zaid bin Harithah, kemudian Ali bin Abi Thalib, baru beliau dari kalangan laki-laki dewasa. 4 ya. Dia yang keempat. Siapa namanya pemuda ini, Pak? Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Wuhaid bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Wa huwa ahadu akhwalin Nabi. Kilab bin Zuhrah bin Kilab itu salah satu daripada bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa min Bani Zuhrah wa Banu Zuhrah hum ahlu ummin Nabi Aminah binti Wahab. Jadi pemuda ini kalau ditarik dari lajur nasab ke atasnya akan bertemu dengan jalur ibunya Nabi SAW, yaitu pada Zuhrah bin Kilab. Karena Aminah binti Wahab itu Bani Zuhrah. Ya. Karena Rasulullah SAW yubahi bi ashabahu wa yaqul an Sa'ad hadha khalifal yurini imru'un khalahu. Jadi kajian Nabi sering mengatakan ini adalah anak daripada bibiku. Nah, kayak gitu. Nunjukin kepada orang-orang, ke sahabat-sahabatnya. Udah ya, Pak ya? Belum. Oke. Qissatu islamihi. Kisah Islamnya. Ya, padahal udah tadi ya. Lam takun, masa-masa Islam maksudnya. Lam takun al-ayyam. Lam takunil ayyamu. Kalau macam dipotong-potong. Lam takun al-ayyamu. Allati talat Islam Sa'ad radhiyallahu anhu khaliyatan minal mata'ibi was-si'am. Faqad wajahal fata ashaba mihnatin fi hayatihi kulliha ma'a ummih. Perjalanan hidupnya ketika baru masuk Islam, hari-hari yang dilalui sangat susah, sangat sulit. Ujiannya adalah pada ibunya di antaranya. Faqad kana Sa'ad baron bi ummihi wa muhibban laha. Sa'ad ini sangat mencintai ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Walamma alimat ummuhu bi islami, ketika ibunya mendengar keislaman anaknya Sa'ad. Karena orang-orang itu kalau sudah akidah, keyakinan,
sudah mendarah daging kan susah banget. Makanya kanjeng Nabi dakwanya itu di Mekah lebih lama daripada di Madinah karena masalah akidah, masalah iman, masalah hati. Sarat sa'iratuha wasta'ala ghadabuha. Ibunya marah mendengar Sa'ad masuk Islam. Thumma haddadatsu in huwa lam yatruk hadad din wa yartadda anhu fa innaha lam ta'kul lan ta'kula au tasroba hatta tamut. Ibunya ngomong, Sa'ad, ya ummi orang Arab, ini kan yambok, ya ma, ayo non, katanya kamu Islam cina, lalu ente, nuhun, saya masuk Islam, betul, keluar dari Islam, kata ibunya, enggak mau, saya tetap Islam ma, keluar dari Islam. Ibumu yang ngomong begini, iya tahu, tapi saya tidak mau keluar dari Islam. Sama ibu tidak boleh kita taat ketika hal tersebut berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma. Jangan taati kalau dia menyuruh untuk murtad. Jangan. La maksiata, tidak ada maksiat ya. Kalau itu adalah sebuah kebenaran. Kalau kita diperintah apapun oleh orang tua kita, apapun itu, turuti sepanjang itu tidak maksiat kepada Allah. Tapi kalau maksiat kepada Allah, maka jangan turut. Termasuk saat ini disuruh untuk murtad, untuk keluar dari Islam. Beliau tidak mau. No, I can't, my mom. Apa tuh I can't, Pak? Yang kamu nggak tahu saya. Aku nggak bisa, aku tetap Islam. Now, ibu, sekarang keluar dari Islam. Biar ibu tidak lagi bersumpah. Kalau kamu tetap masuk Islam, ibumu sudah bersumpah dalam hati ibu. Dengar baik-baik saat. Kalau kamu tetap Islam, aku ibumu tidak akan makan, tidak akan minum sampai ibu mati. Gitu Bu. Pak, sumpahnya ibunya, kalau saat kamu tidak keluar dari Islam, ibu bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum sampai ibu mati. Mogok makan, mogok minum. Protes sama si Sa'ad. Itu benar Bu. Buktikan. Ibu tidak akan makan. Tidak akan minum. Padahal Sa'ad itu selalu membuatkan makan ibunya. Menyiapkan minum ibunya. Tsumma yatafattaru fuadu Sa'ad. Huznan ala ummi. Hati Sa'ad sedih mendengar ibunya berkata begitu. Ya Allah. Wa yastabiddu bihin nadmu. Tsumma yu'ayyiruhu nas biha abadad dahri. Dia berpikir, ya Allah, orang-orang tahu bahwa saat itu yang memasakkan untuk ibunya, kemudian menyediakan minum untuk ibunya. Kalau ibunya kemudian mati kelaparan atau kurus gara-gara tidak kasih makan, itu orang ngomong, pada ngomong nantinya, itu sangat kurang ajar banget sama ibunya, kan begitu? Aduh ya Allah, bagaimana ini? Akhadha fata Quraisyin al-baru yatawassalu ila ummi sabaha masa bi alla tu'adziba nafsaha. Selalu saja saat ini ngomong, Bu makan, no. Bu minum, no. Siang lagi, Bu makan Bu, sop Betawi, no. Bu mana sotomi, mau. No. Sore, Bu ini ada sate kambing muda Bu, no. Pagi, siang, malam, no. Jawabannya no. Ini ibu bener-bener Bu. Buktikan ibu tidak akan makan minum. Ya Allah, ibu padahal kruyuk, lapar kali. Paginya saat mungkin nih pagi-pagi karena lapar banget ini, dia mau makan, buatkan bubur Cianjur khas Cianjur. Bu enak Bu, bubur khas Cianjur loh, nikmat. Mau Cianjur, mau Babadan, mau Kertasmaya, mau Tulungagung, mau Solo, bubur naon, aku gak makan. Tidak, sekali tetap tidak. Ibu lihat, ibu sudah mulai kurus. Gak minum Bu, no. Siangnya lagi, ya Allah, Gusti mudah-mudahan ibu mau siang ini. Mungkin tambah lapar lagi, siap makan. Dia dibelikan makanan Padang misalnya. Beli makanan Padang. Lihatnya, dia beli yang goreng lele, gulung apus, nyambel lamongan, semuanya ada pok-pokan segala, ada salalapnya, merangsang. Ibu pasti doyan ini. Siapin Bu, lihat Bu masakannya, Masya Allah, nikmatkan baunya, serbeng-serbeng. No, benar.
Bu, iya satu bu. No. Badannya sudah mulai menggigil. No. Karena sudah lapar banget, tapi nggak mau makan. Pokoknya kalau kamu tetap Islam, ibu tidak akan makan, dia akan sampai mati. Dengar nggak? Dengekeun. Sore lagi, sabar. Wah, bikin makanan apa lagi yang ibu seneng? Wah, inget ini itu. Mas, seblak. Naon eta? Seblak bu, enak. Makanan naon eta? Makanan anyar bu, model baru. Kerupuk mentah, iya, mentah dimakan wae. Seblak bu, coba dulu, makanan baru. Ini banyak yang favorit. Gak, mie gacuan bu, enggak ngerti. Ibu itu punya no, sekali no tetap no. Ya Allah, 2 hari, 3 hari berlalu. Ibu ini semakin kurus. Matanya cekung, tulang-tulangnya udah pada keluar. Bener-bener kuat. Pokoknya lihat saat. Kalau kamu gak percaya apa kata ibumu, lihat nanti sampai ibu mati. Ini semua gara-gara kamu. Kata ibunya, bu, tolonglah bu, minum aja minum. Yang ada la mineral bu, la mineral kayak mau aku uang. Ibu mau minum apa? Mau minum susu jahe, terserah STMJ. Apa itu STMJ? Ini singkatan ibu, Sekolah Teknik Mesin Jadi Barang, STMJ. Jadi dikasih minum, apapun gak mau, dikasih apa gak mau, pokoknya gak mau. Bibirnya mengering, sudah mulai retak-retak, pada pecah-pecah. Tidak ada asupan apa-apa. Mencoba menguji saat antara kasihan sama ibunya atau gimana? Saya harus bagaimana? Akhadha fada Quraisyin al-bar wa anta qul wa taslali annahu la yataraja'a ila al-kufri ba'da an hadahu Allahu lil iman. Tapi kalau saya keluar dari Islam, kalau saya murtad, berarti saya mengkhianati Allah. Ini hidayah dari Allah. Hidayah yang paling agung dan terbesar dalam seseorang itu makhluk adalah iman kepada Allah. Masa saya harus jual iman ini? Bulak-balik. Tapi kalau ibunya sudah mulai kayak nyemot. Udah tua, ada berubah. Tahu nyemot ya? Sudah balik-balik aja, nyemot pokoknya. Kasihan ya Allah. Tapi gimana? Masa harus saya murtad? Saya harus keluar dari Islam? Bingung. Wa yataqsimu bi annaha lan ta'kul aw tashrab hatta tamut aw ida'ibduha hadzal din. Madot ayyamun fi baiti Sa'd wa hadil hal. Di rumah itu sangat bingung terus setiap saat. Ya Allah, gimana ini gimana? Fa ummuhu lam ta'kul, ibunya enggak makan. Aw tashrab syai'an, atau minum sesuatu apapun. Bungdul yaum alladzi alimas fihi annu aslam, selama tahu bahwa anaknya masuk Islam, dia mulai tidak makan kan? Wa bada'ad du'fu wal wahnu yadibani fi jasadiha. Badannya sudah mulai berubah, keriput. Karena nggak ada apa-apa. Wa bada'as tiwaha takhur wa wajuha yamilu ila syuhub. Wajah sudah mulai mengong, udah mulai keriput kelihatan. Udah tua, top ya, tambah top. Tua, ompong, peot. Udah top namanya. Udah ketat ini Pak. Hatta asyrafat sa'alil halak. Sampai sudah mendekati kehancuran wajahnya. Udah tua, kelihatan kena enggak makhluk. Luar biasa ini ujiannya. Wa bainama hiya ala hadhil hal taqaddama Sa'd min ummihi wa jalasa ila janibiha thumma hamma bil kalami ma'aha. Pada saat itu kemudian satu ketika Sa'd datang kepada ibunya, duduk di samping ibunya dan berbicara kepada ibunya. Fa dhannat al anna ibnaha qad isfaqa 'alayha wa annahu la mahalata qad taraja'a dani ba'da an ra'a ummuhu qad ashrafat 'alal halak. Ibunya berpikir, ini sangat ini mau nih keluar Islam ini. Pijitin namanya. Udah kurus badannya, kakinya. Iya nak, udah seneng nih ibunya. Ini saat mau nih keluar dari Islam. Iya nak, kumaha, kamu mau keluar Islam kan? Mau keluar agama Muhammad kan? Langsung aja begitu. Karena lihat dirinya sudah benar-benar kurus banget. Ini sangat pasti kasihan sama aku dan dia pasti mau keluar Islam. Apa kata Sa'd? Faqala Sa'd, ya ummah, inni ala syadidi hubbi laki, la ashaddu hubban lillahi wa rasulih. Sesungguhnya ma lah, bukan mamah ya Allah. Jangan mungkin gak ada mamah. Aku tuh betul-betul menyayangi emak. Sayang, cinta sekali. Inni ala syadidi hubbi laki la asyaddu hubban lillah wa rasul. Tapi tetap
Aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Segala-galanya itu kan. Aku sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu. Tapi aku lebih sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Karena itu menyelamatkan kan hidayah. Wa wallahi demi Allah. Lau kana laki alfu nafsin fakharaj seminki nafsan ba'da nafsin. Ma taraktu dini hadha li syai'in. Ibu, andaikan kau melahirkan alfu nafsin fakharaj 1000 orang anak, saya tetap tidak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking yakinnya, imannya sudah rusuh, sudah masuk ke dalam tulang-tulangnya, iman kepada Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, dia tetap harus beriman. Ini adalah harga yang tidak ternilai, iman kepada Allah. Saya tidak akan pernah yang namanya murtad. Ibu suruh apa saja saya. Mau disuruh apa saja, perintahkan apa saja saya. Silakan ibu. Yang seberat apapun, ibu mau apa? Duit, apapun yang ibu mau akan saya usahakan untuk disiapkan. Tapi kalau saya harus menggadaikan iman, maaf ibu, saya tidak bisa. Tidak bisa. Falamma ra'at al-um inna anna banaha jadun fima yaqul ad'anat lil amr fa akalat washibat wa yakariyah. Dia omongin begitu, justru ibunya malah, wah ini anak sudah total, sudah apa namanya, sudah kuat banget imannya. Ya sudah, ambilin makan ibunya. Jadi ibu itu nyerah juga, karena sudah gak tapi wahiyah karihah, tapi dalam keadaan benci. Fa'akalat, dia makan, wasyaribat dan juga minum, tapi wahiyah karihatun, dia dalam keadaan tidak suka, kebencian. Ya udah, sini makanannya. Kamu sudah gak bisa diapa-apain, kata ibunya gitu. Mana nasinya tadi, nasi goreng mana, bubur. Akhirnya ibunya minta makan, udah kasih bubur, kasih minum. Tapi memang benci banget kepada anaknya. Rupanya ibunya nyerah. Jadi dia makan, minum, karena anaknya sudah total tidak akan bisa murtad, tidak akan keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu azza wa jalla qaulahu. Allah turunkan Al-Qur'an, wahyu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi jangan ditaati ibu tuh kalau kita disuruh maksiat kepada Allah, apalagi untuk keluar dari Islam. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kau pergauli ibumu atau orang tuamu yang kafir itu di dunia ini ma'rufa, dengan baik. Tetap kita itu ibu kita, kalau dia tidak muslim sekalipun, kita wajib berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah kedua orang tua kita. Tapi kalau di akhirat, huwa yafsilu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Yang kafir, yang tidak kafir, nanti Allah yang misah-misah di akhirat. Kalau di dunia, kita hidup di dunia ini dengan siapapun, termasuk dengan saudara-saudara yang lain, Kristen, Hindu, Buddha, tetaplah hidup rukun. Karena nanti di akhirat Allah yang akan misah-misahkan kita. Di dunia ini kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kayak bahasa nasional. Jam 6 udah. Masih belum ini, ya udah juga. Masih lama. Nanti ada perang Qadisiyah. Ini si Saad ini jadi komandan nanti. Nanti kematiannya, wafatnya nanti kena wabah corona. Nantilah kita ceritakan pada selanjutnya. Udah ya, nggak ada yang bertanya kan? Ada? Nggak ada. 1, 2, 3. Tutup, tinggal ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.